Wah ya, ini kayunya keras banget ya, yang udah mati itu keras banget jadi alot. Tapi bisa kepotong. Tandanya bagus ya mesin potong rumputnya. Oke, sebelumnya saya pernah upload untuk penyiangan gulma menggunakan penggaruk rumput, namun ya memang harus sangat tajam ya, alatnya harus sangat tajam. Jadi kalau kita bikinnya super tajam mungkin bisa efektif. Cuman waktu saya beli memang bahannya kurang bisa tajam ya, walaupun dari asah ketika kita menggunakannya. Nah, kali ini saya akan review sesuai penggunaan aja ya. Jadi saya sempat membeli ini mesin potong rumput. Mesin potong rumputnya yang 48 volt. Jadi ini mesin potong rumput elektrik atau bisa dicas ya menggunakan baterai. Karena kalau yang 12 volt itu dia beda dinamo ya guys. Jadi dinamonya lebih kompleks, kalau yang 12 volt lebih kecil dibanding yang 48 volt. Dan aksesorisnya banyak, ada dinamonya juga, kemudian ada pisaunya kalau mau beli terpisah ya, misalkan ada kerusakan atau misalkan kebutuhan lainnya ada gitu. Baterainya pun bisa beli. Nah, yang saya suka lebih hemat ya kalau pakai elektrik gitu. Kalau pakai mesin potong rumput yang pakai bensin ya, sekarang apalagi bensin nggak bisa beli eceran Pertalite ya, harus Pertamax kalau mau pakai jerigen. Nah, kalau pakai motor ya mungkin agak ribet ya, harus ngeluarin bensinnya dari motor ke tangki mesin potong rumputnya. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe bagi yang belum supaya nggak ketinggalan info menarik serta video bermanfaat lainnya seputar tanaman anggur. Oke, langsung aja kita buka mesinnya seperti apa. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter. 2 meter enggak ya, 1,5 meter kayaknya. Dan bisa dipanjangin nanti. Oke, kita langsung buka aja. Ternyata. Nah, ini oke, ini. Di dalam boxnya ini ada satu set mata pisau seperti gerinda ya. Ini untuk sayatan yang tebal, biasanya yang batang-batang tebal. Kemudian ada pisau yang tipis atau stainless. Ini untuk rumput-rumput ringan. Dan apa lagi ya? Oh, ini ada pisau plastik ya. Pisau plastik lebih ke rumput kecil mungkin ya. Ini nggak kepake kalau buat saya ya. Dan di sini ada kunci L serta kunci untuk mengencangkan ini kali ya, untuk mata pisau. Di dalam seperti itu. Kemudian ini satu tongkat mesin potong listrik elektrik. Nah, ini mereknya apa ya? Mereknya Iron Hoop ya mesinnya mereknya. Karena di tokonya sendiri tidak mencantumkan mereknya ya. Dan ini tempat baterainya seperti ini. Kita akan coba pasang baterainya dulu ya. Baterainya kita buka. Apakah ini baterainya juga, karena infonya 2 ya, dapat 2 baterainya harusnya. Oke, betul ini baterainya. Oke, baterainya 48 volt. Nanti kita coba ukur pakai tegangan avometer ya. Nah, ini baterai satu lagi cadangan. Ini belum dicas, jadi masih dalam dusnya. 48 volt sama. Apakah harus dicas dulu? Kayaknya bisa deh untuk tes doang. Nanti kita coba untuk tesnya di lapangan ya. Oke, ini ada buku petunjuk juga. Jadi total ini ada mesin potong rumputnya, tongkatnya, baterainya 2 dan 1 set pisau. Kemudian ada gagang di sini ya. Ini gagang pengaman kayaknya. Oke, kita coba set. Oh ya, satu lagi guys, yang lupa, ini ada pengamannya, kemudian ada sarung tangan dan ada chargernya. Ini chargernya
Dia outputnya 21 volt ya, sampai 98 volt. Kemudian inputnya dia 100 sampai 240 volt 1 ampere ya. Jadi cukup lumayan cepat kayaknya gitu ya. Oke, ini saya sudah siapkan. Jadi ada teknik memasangnya. Jangan lupa pasang topinya dulu seperti ini ya. Karena di panduannya kurang jelas, jadi saya akan jelaskan ke teman-teman semua. Ini topinya kita pasang, sesuaikan dengan lekukannya. Nanti ini kan ada lekukannya, kita tekan, kemudian geser. Dan jangan lupa plastiknya. Nah, karena tadi awalnya gini ya masangnya, dari saya begini, dibaut aja gitu. Nah, ini kebalik, jangan sampai kebalik. Nah, ini ada lekukan untuk baut ya, baut 8 ini kayaknya. Nah, ini pasin sama lekukannya. Jadi nanti supaya untuk masang mata pisaunya enak gitu. Jangan lupa mata pisaunya dipasang sesuaikan dengan lekukannya juga. Ini kan ada lekukan plastiknya, kita sesuaikan dengan itu. Habis itu ada ring kecil di dalam plastik, kalian ambil supaya nanti lebih kencang dan lebih kokoh. Kemudian bautnya baru dipasang. Nah, tadi ada kunci mata 8 ya, kayaknya 8 ini atau 10. Pokoknya ada kuncinya, seperti ini kuncinya. Kalian kencangkan seperti ini guys, ke kanan ya, karena ini derat biasa. Jangan lupa ditahan, yang penting agak kencang aja biar nanti kuat. Nah, kalau sudah kencang kan seperti ini. Nah, tinggal pasang baterainya aja. Jadi fungsi ini untuk menguatkan ini ya. Ini ada satu lagi pengaman depan ya, ini bisa dipasang. Kalau nggak dipasang juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Ini cuman untuk safety aja ya. Ini sudah saya pasangkan ya. Jadi ini ada bolong kecil, masukin ke situ. Ini cuma dijepit aja seperti kata saya, dijepit doang. Supaya ini kalau ada tanaman yang nggak mau kepotong, kejeduk ini dulu, nggak langsung kepotong sama ini. Lanjut kita akan pasang baterainya. Udah kotor lagi nih, belum dipakai guys. Baterainya seperti ini ya, lumayan cukup agak berat ya, sekitar berapa ya, 1/4 lebih ya. Untuk batangnya sendiri ini ada sekitar hampir 2,5 kilo ya, ada 1,5 kilo, nggak nyampe 2 kilo. Total beratnya 2 kilo ya semuanya, dengan 2 baterai gitu. Jadi cukup ringan nih. Masangnya gimana ya? Oh, ini ada lekukannya seperti ini. Kemudian kita pasangkan seperti ini. Ini keadaannya. Kalau on off bentar ya guys. On off nya ini ya, berarti ini on off nya. Kita pasangkan dulu baterainya. Jadi ada sampai bunyi klik baru selesai. Kita coba tes. Ini nyala ya? Apa salah masangnya guys? Oke guys, jadi nggak mau nyala ya. Nanti mungkin saya cas dulu. Karena ini udah saya tuker baterai satunya lagi, ternyata sama, nggak mau nyala juga. Kayaknya ini tombol on off nya belum mau nyala. Oke, kita cas dulu aja. Oke guys, jadi tadi saya kira memang belum bisa dipakai. Jadi ternyata baterainya udah bener masangnya. Nah seperti ini, ternyata kita harus mencet ini dulu guys. Nah, yang ini sama ini harus bareng. Nih tombol yang bawah sama yang di pinggir kita harus mencet secara berbarengan supaya bisa muter ya. Nih kita contohin. Suaranya sih nggak terlalu bising, cuma suara motornya aja, dan super kenceng banget. Kita coba potong ini.
Oke, jadi seperti itu ya guys. Daya tahan baterainya cukup lumayan. Nanti kita cek ya, kita tes karena ini masih review, belum pemakaian secara luasnya. Nanti kita akan pangkas di kebun Rostock ya. Kalau di sini ini masih di atas rumah, masih berantakan, belum kita beresin. Bibit pun masih telat nyiram ya, karena saking ada kesibukan. Tapi nanti kita akan grafting yang belum, ini tinggal ngegrafting. Jadi yang kering-kering ini sengaja nanti kita tinggal grafting semrawut guys. Ini masih sisa-sisa yang belum ke grafting, kebanyakan udah di grafting ya. Jadi review singkat alat potong rumput 48 volt dengan kecepatannya berapa ya? Tadi saya baca dikit sih, lupa lagi. Kecepatannya katanya speednya nyampe berapa ya? 18.000 rpm. Masa sih gitu? Tapi nanti kita coba ya. Dan di sini ada yang 12 volt, tapi ini buku panduannya 12 volt ya. Baterainya, baterai panduan. Oke, jadi sekian dulu. Saya mau cas dulu dua-duanya supaya tahan lama. Kita akan uji nanti ketika memangkas rumput di kebun ya, karena di sini paling rumput-rumput sisa. Ini rumput-rumput bekas tanaman ya, bekas anggur juga. Jadi yang ini anggurnya waktu itu yang kena OD, sebenarnya masih ada hidup ya tuh, kambiumnya ada, cuman kebanyakan rumput. Nah ini kita potong, bahkan udah tua ya. Ini kayunya keras banget ya, yang udah mati itu keras banget, jadi alot. Tapi bisa kepotong. Tandanya bagus ya mesin potong rumputnya. Nanti kita akan review lebih lengkapnya setelah pemakaian selama kurang lebih untuk memangkas lahan ya. Oke, sekian dulu, mungkin semoga bermanfaat bagi yang mau beli. Cek aja di online shop ya, banyak banget yang berbagai macam merek ya, bahkan ada yang merek lain juga banyak gitu guys. Ini yang versi murahnya, yang saya beli harganya itu 1 juta lebih dikit ya, untuk 2 baterai yang warnanya hitam seperti ini. Pokoknya ini 1 juta lebih dikit harganya. Untuk yang 48 volt ya, dengan ketahanan bisa mencapai sekitar 2 jam untuk 1 baterai. Tapi nanti kita buktikan apakah real atau memang kurang dari itu. Tapi kalaupun dapat sejam setengah itu udah bagus ya. Kita bisa mengurangi kos biaya untuk pembelian bensin ataupun pembelian oli untuk bensin, motor bensin yang menggunakan ya untuk mesin potong rumput yang menggunakan bensin maupun yang menggunakan listrik. Ya lebih irit mana? Jelas lebih irit yang pakai listrik ya kosnya. Jadi kita nggak perlu ngeluarin itu biaya untuk pembelian oli ataupun pembelian bensin sebagai perawatan, dan juga busi. Biasanya ada businya ya kalau yang mesin 2 tak ataupun yang 4 tak. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita akan coba, tunggu aja di video selanjutnya review tentang mesin potong rumput listrik ini.